Ibu Selamat Ellen, pagi Ibu Desak dari Bali, ada Ibu Simping, Ibu Pur dari Jakarta yang saya lihat yang udah pernah ketemu Bu ya. Dan yang lain dari Ibu Ristanti, Sing Gorontalo, Ibu Mama Rifki ya dari Manado. Ya, Manado. Ibu Ibu Ferry dari mana Ibu? Dari Gorontalo sama. Ya, Iya, Ibu mantap. Papa Mutia, Pak Rozak, Gorontalo, batik Kerawangnya belum nampak ini. Ibu Ferry, orang pakai batik Kerawang, Gorontalo. Iya, iya. Ibu Desak masih asik ya. ya. Oke. Ibu Ristanti dari Gorontalo belum nampak kerudung Kerawangnya, batik Kerawangnya. Untuk Ibu Ellen, monitor Ibu Ellen kalau udah hadir di room bisa masuk di kolom chat. Soalnya Ibu Ellen nggak kelihatan nih. Alhamdulillah Ibu Ellen udah hadir ini. Iya. Assalamualaikum Ibu Ellen, selamat pagi Gorontalo, sehat-sehat semua. Pagi Pak Dokter, apa kabar? Alhamdulillah baik-baik semuanya. Alhamdulillah. Oke Pak, kita Siap. sapa dulu ya sambil menunggu yang lain ya. Boleh, siap. Baik, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Bisa kasih tahu ini dari daerah mana saja Bu? Bisa ketik di kolom chat. Ini ada dari Gorontalo ya, dari Gorontalo. Dari mana lagi nih? Selain Gorontalo mungkin dari luar daerah. Yang dari luar daerah ada nggak? Ibu Simping, Ibu Ipung, Pak Is. Dari Bali ya? Dari dari TKI. NTB ini ada. Dari NTB, Iya, dari NTB. Bali. Alhamdulillah dari Bali, dari NTB, Gorontalo, TKI. Jakarta ada. Iya, Ibu Ipung, iya. Iya. Bismillah. Perkenalkan, nama saya Ismail Talib, Bapak Ibu. Pagi hari ini saya akan memandu diskusi online kita pada hari ini. Saya buka dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna lihtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa sahbi azmain. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hadika wa wadika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bizambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sudah sekitar 11 partisipan yang hadir di diskusi online pagi hari ini. Insya Allah terus bertambah insya Allah. Sehat-sehat ya semuanya. Semangat di hari yang ke-17 Ramadan ini. Masya Allah, semoga Allah bimbing kita terus. Allah jaga semangat kita terus dalam jamuan bulan yang mulia ini. Semoga juga mendapatkan berkah dan rahmat untuk diskusi kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, webinar diskusi online ini dipersembahkan oleh Sanggar Belajar Tunarungu Helen Wimberti Gorontalo yang dipimpin oleh Ibu Ellen Podungge, MPD. Alhamdulillah sudah hadir pada hari ini dan sudah ada juga narasumber kita di bareng-bareng bersama kita pada pagi hari ini. Tetap semangat ya Bapak Ibu sambil menunggu yang lain. Mungkin yang lain masih hari Minggu ini mungkin lagi ke pasar ya. Jadi masih jalan ke pasar dulu ya walaupun dengan situasi pandemi COVID-19 ini ya. Untuk informasi Bapak Ibu, insya Allah diskusi ini akan berlangsung selama 1 jam. Kita kondisikan dengan waktu.
Dan di akhir sesi nanti saya akan mencoba buka 3 penanya ya di akhir diskusi nanti setelah penyampaian dari narasumber. Dan semoga waktu kita cukup ya 1 jam. Mungkin nanti kita misalnya ada tambahan dari narasumber sedikit ya nggak apa-apa. Dan informasi juga Bapak Ibu, untuk melakukan tanya jawab sebentar, nanti di handphone maupun di laptop Bapak Ibu di aplikasi Zoom ada fitur raise hand ya. Ada fitur raise hand di aplikasi Zoom. Nanti yang ingin bertanya bisa klik fitur raise hand yang ada di handphone ataupun ada di laptop Bapak Ibu sekalian. Karena untuk sementara pada saat penerima materi nanti semuanya akan saya unmute kecuali narasumber. Bapak Ibu sekalian, tentu saja kita hadir pada hari ini tidak sendirian. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada Ibu Ellen selaku pimpinan Sanggar Tunarungu dan Bapak narasumber kita. Ya, mungkin tak sabar lagi ya, kita perkenalkan dulu. Kita perkenalkan dulu dari Ibu Ellen ya. Ibu Ellen selaku pimpinan Sanggar Tunarungu Helen Himberti Gorontalo. Bentar Bu Ellen ya, saya buka dulu mic-nya ya. Oke, monggo Ibu Ellen. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam Ellen warahmatullahi Purungge, wabarakatuh. yang ada di Provinsi Gorontalo. Kegiatan kita pada pagi hari ini adalah diskusi online ya, yang bertujuan untuk menyamakan persepsi antara tantangan dan tantangan dan hambatan yang sering kita temui di dalam konsep pembelajaran khususnya tunarungu. Iya, baik Ibu Ellen. Itu saja Ibu Ellen yang bisa diperkenalkan atau masih ada lagi tambahan dikit sebelum masuk ke narasumber kita? Ya. Halo Ibu Ellen, masih monitor Ibu Ellen? Ya Pak. Oh iya, ada. Oke. Ya. Oke, mungkin itu saja ya Ibu Ellen ya? Ya, masih ada Pak. Oh, apa? Oh, ya, silakan. Diberi Ya. kesempatan. Bapak Ibu serta para orang tua yang menjadi tema diskusi pagi ini adalah tantangan orang tua dan guru mengajar siswa tunarungu di tengah COVID ini. Ini merupakan suatu tantangan yang terjadi pada guru namun juga kepada orang tua. Yang menjadi dasar kenapa saya mengambil tema ini karena contoh paling dekat itu adalah tidak semua orang tua yang memahami bahasa isyarat dan komunikasi pun dengan anak tersebut itu sangat agak sulit ya, sehingga dengan diskusi pada pagi hari ini mungkin kita bisa dari Pak narasumber memberikan kira-kira bagaimana konsep-konsep atau penerapan-penerapan yang harusnya kita lakukan kepada anak tersebut, baik kepada selain anak, guru juga, karena saya juga salah satu tenaga pengajar di SLB, masih agak sulit juga dalam konsep pembelajaran di situasi COVID-19 ini. Karena kita itu dituntut untuk pembelajaran online atau daring. Nah, pada dasarnya pembelajaran online atau daring itu sendiri, kadang juga kita temukan dari orang tua, ada yang tidak memiliki Android, dan kadang juga kalau kita datang ke rumah itu sendiri kan kadang juga sekarang kan yang disebut dengan jaga jarak. Nah, dengan konsep itu kan agak sulit juga, di mana kan anak harus menggunakan masker. Di sisi lain kan kita harus melatih artikulasi pengucapan anak tersebut. Nah, kira-kira ini saja yang menjadi acuan saya pada judul diskusi pada pagi hari ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan harapan saya semoga Bapak Ibu orang tua dapat menyimak ini secara
secara sampai kalau bisa sampai selesai. Dan karena ini Pak Dokter ini adalah salah satu pakar yang memang yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan kita dengan apa yang disampaikan Pak Dokter mudah-mudahan akan merupakan ilmu tambahan untuk kita. Terima kasih. Wassalamualaikum Amin warahmatullahi ya wabarakatuh. rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke Bapak narasumber kita pada pagi hari ini yang hadir bersama kita, yaitu Bapak Dr. Agus Irawan Sensus MPD. Bapak adalah sebagai widya suara di P4TK dan PLB Kemendikbud. Kepada Pak Agus, boleh sedikit bocoran ya, perkenalan dulu ya di awal sebelum kita masuk di sesi diskusi. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ingin menyapa teman-teman semua. Kalau saya dari Bandung memakai topi khas Sabilulungan. Ini artinya kalau dibahasakan gotong royong. Saya ingin membangun kebersamaan antara semua elemen, baik guru maupun orang tua, khususnya membangun gotong royong, membangun kesepakatan dan kesepahaman untuk memfasilitasi anak tunarungu, baik jenjang TK, SD, SMP, SMA, itu penting. Yang kedua, teman-teman, saya melihat di sini ada yang sudah pernah ketemu di fisik, langsung itu ada Ibu Desak dari Bali. Ibu Desak, selamat pagi. Saya tunggu puisi indahnya di grup puisi Jingga. Ada Ibu Ipung dari DKI. Kalau di DKI Bu ya, ada batik Monas DKI-nya. Dan teman-teman ada dari Manado, Mama Rifki. Saya katakan semua orang bau saudara. Selamat pagi Ibu Rifki, Assalamualaikum. Di sana ada Taman Kasih di Talaud, kalau di Manado ada Bukit Kasih. Betapa indahnya toleransi di sana itu. Dan teman-teman semua yang saya belum pernah ketemu, Ibu Ellen ini, Mama Ellen ini adalah salah satu alumni juara guru berdedikasi Provinsi Gorontalo. Dan ikut performance di DKI, dan saya salah satunya tim jurinya. Waktu itu bersama Bu Bambang ada Bu ya, ada event FGD, Forum Group Discuss. Nah, ini Bu Ellen membawakan best practice bagaimana keberhasilan pembelajaran tunarungu. Baik Pak Ismail sebagai host, terima kasih. Saya perkenalkan, saya itu salah satu widya suara di P4 TK PLB. Teman-teman yang baru kenal, P4 TK itu kepanjangan Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk Satuan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Luar Biasa. Jadi kalau ibu-ibu bertanya tentang ke-PLB-an ke kami tidak salah. Dan itu sebuah keharusan. Sebab hanya ada satu UPT di bawah Kemdikbud yang memikirkan ikhtiar pengembangan kompetensi dan solusi pembelajaran bagi PLB adalah P4 TK PLB. Mari kita bangun komunikasi sesuai dengan filosofis topik saya Sabilulungan, kebersamaan. Itu mungkin Pak Ismail sebagai sebuah pengantar. Terima kasih. Terima kasih Pak. Saya bangun kebersamaan. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke acara inti ya, untuk diskusi online pada hari ini, yaitu dengan tema tantangan orang tua dan guru mengajar siswa tunarungu di tengah pandemi COVID-19. Yang akan dibawakan langsung oleh Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Agus Irawan Sensus MPD. Kami persilahkan. Baik, ya, yang kedua kali saya ucapkan lagi. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat kita semua. Baik, Pak Is, bisa mungkin sambil saya berbicara, Pak Is untuk menayangkan bahan tayang atau PowerPoint-nya. Baik, Pak. Baik, teman-teman, saya diminta oleh Ibu Ellen sebagai prakarsa kegiatan ini untuk membedah bagaimana tantangan dan hambatan guru dan orang tua dalam mendampingi belajar anak tunarungu di rumah. Oke.
saya ingin mengatakan dulu bahwa teman-teman dalam teori pengembangan karir itu ada 3 profesi yang prospek untuk memperoleh pekerjaan di era sulitnya kita mencari pekerjaan. Ada 3 profesi yang prospek. Yang pertama adalah akuntan publik. Akuntan. Sekarang banyak berbagai bantuan ke beberapa lembaga, tapi memerlukan kebersihan tata kelola, dan itu yang berperan adalah seorang akuntan publik. Kedua adalah praktisi hukum. Banyak semua persoalan itu digiring ke ranah hukum. Kita tidak jarang seorang suami yang gagal perkasa bisa dihukumkan, bisa dipenjarakan oleh istrinya gara-gara hukum yang berbicara. Yang ketiga adalah profesi guru pendidikan khusus, termasuk guru dan pendamping anak tunarungu. Ini akan menjadi prospek ke depannya. Untuk itu, Bu Ellen ke saya mengajak Pak Agus, yuk kita diskusi bagaimana tantangan dan peluang bagi orang tua dan guru dalam menangani pembelajaran bagi anak tunarungu. Itulah mungkin dasar pemikirannya Pak Is dan teman-teman. Ibu Ristanti dari Manado ya. Nah, dan teman-teman juga, itulah mungkin sebagai pengantarnya. Yang kedua, mungkin Pak Is bisa masuk ke halaman berikutnya. Nah, ini perkenalan, saya adalah lahir di Garut. Saya itu original orang Sunda. Saya itu background pendidikannya dibesarkan di dunia pendidikan luar biasa. S1-nya di UPI, S2-nya waktu itu belum ada S2 PL, saya itu hijrah ke tetangganya, bimbingan konseling, tapi fokus kajian untuk mahasiswa tunanetra. S2, S3-nya sama di BK, tapi penelitian, konsentrasi, pengembangan keterampilan sosial bagi anak autis di sekolah inklusif. Jadi saya Bapak Ibu saya itu dibesarkan di dunia pendidikan luar biasa. Oke, mungkin pengalaman itu saya itu semua itu baik di dalam maupun di luar negeri, semua di bidang ke-PLBH. Baik Pak Is, teman-teman bagi yang mau bergabung diskusi bisa ngontak di nomor handphone saya ada dalam PowerPoint dan nomor email untuk nanti diskusi lebih lanjut tentang ke-PLBH. Baik Pak Is, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, teman-teman, saya ada 3 pemikiran. Mengapa kita berkumpul di sini? Ini adalah orang-orang hebat. Dalam teori motivasi belajar, Bapak Ibu sudah memiliki 2 dari 4 ciri-ciri orang yang memiliki motivasi tinggi. Pertama apa? Deposit, pengorbanan. Yang lain sibuk ke pasar, kata Pak Is. Bapak Ibu sekarang mengorbankan waktu untuk kita diskusi sejenak tentang pandangan ATR. Yang kedua adalah ada orientasi nilai. Bapak Ibu tidak hanya sebatas sebagai orang tua, tapi ingat Pak, menjadi orang tua, menjadi guru yang hebat untuk bisa mendampingi anak tunarungu. Baik, di sini ada pemikiran mengapa ada tantangan dan peluang yang dihadapi. Dari semula pembelajaran tatap muka, anak itu diserahkan kepada guru di sekolah. Sekarang berubah menjadi pembelajaran jarak jauh. Guru tidak lagi tatap muka, tapi guru itu mendesain semua konten pembelajaran dan implikasinya orang tua wajib mendampingi. Dalam pembelajaran jarak jauh, no other choice. Nggak ada pilihan kecuali guru merancang pembelajaran dan anak siap mengerjakan dan orang tua siap mendampinginya. Yang ketiga, kalau dulu itu kondisi biasa normal, orang bisa salaman tangan, berpeluk tangan. Sekarang dalam nuansa social distancing, jaga jarak. Yang ketiga adalah pemikirannya kalau dulu itu konten pembelajaran tidak terlalu memperhatikan kondisi pandemik COVID-19. Harus memperhatikan bagaimana anak tunarungu mampu aman, nyaman, dan selamat dari gangguan virus pandemi. Itulah yang menjadi sebuah tantangan. Untuk itu, maka
baik guru maupun orang tua harus bisa. Guru mengembangkan pembelajaran, orang tua bisa mendampingi. Tapi apa? Tidak sebatas menjadi guru dan orang tua. Artinya guru dan orang tua harus tampil mengerjakan tugas secara keilmuan. Ada pepatah yang mengatakan, semangat tanpa ilmu, laksana api tanpa cahaya. Ibu, bapak guru di sekolah membuat desain tanpa ilmu, capek saja. Orang tua mendampingi keras-keras. Nah, duduk, tanpa ilmu, capek saja. Tapi intinya, semangat dengan ilmu, laksana api dengan cahaya. Jadi kita itu harus bertindak dengan ilmunya. Sekarang yang menjadi pertanyaannya dalam konteks mengajar ATR di konteks jarak jauh itu, apa ilmunya? Baik, Pak Is bisa dilanjut. Kita harus bekerja berdasarkan prinsip. Prinsip apa yang harus dipegang oleh guru dan orang tua dalam mendampingi belajar ATR di rumah. Prinsipnya, nggak boleh dilanggar. Yang kedua, bagaimana tekniknya? Teknik guru mendelivery materi pembelajaran, teknik orang tua mendampingi. Supaya teknik itu positif untuk mendorong anak bisa mandiri. Yang terakhir adalah tahapan-tahapannya. Orang yang bekerja tanpa tahapan akan yang diperoleh hanya apa? Kesembronoan. Perlu tahap-tahapan dari awal, when to starting, kapan memulai, and when to stopping, kapan kita mengakhiri. Orang tua, kapan kita mendampingi, kapan kita mengakhiri. Guru, kapan guru mendesain, kapan kita memberikan tugas. Baik, Pak Is, kita teruskan. Nanti Pak Is ya, mohon maaf, nanti kalau saya itu asik berbicara, mohon diingatkan. Nanti kita bisa lanjut di sesi diskusi. Nah, teman-teman, ada prinsip umum yang harus dipegang baik oleh guru maupun orang tua dalam mendampingi ATR belajar jarak jauh di musim pandemi Corona. Pertama, bangun komunikasi. Tidak boleh putus komunikasi antara guru dan orang tua. Sebab komunikasi menjadi pintu, menjadi saluran utama untuk membangun kesepahaman. Jangan di era pandemi. Di era biasa pun guru, orang tua wajib memiliki nomor handphone, email guru. Dan guru juga wajib memiliki nomor HP, nomor WA, email orang tua. Yang kedua adalah memandirikan. Artinya, segenap materi pembelajaran yang dirancang oleh guru, dari materi, tugas-tugas, maupun orang tua mendampingi anak di rumah, ujung-ujungnya harus mampu memandirikan anak tunarungu. Minimal, anak bisa mencuci tangan pakai sabun secara sendiri. Kedua, anak bisa memasang masker secara aman. Dan seterusnya. Jadi harus memandirikan. Tidak boleh tugas pembelajaran serba dibantu oleh orang tua. Saya ingin katakan, teman-teman, ke orang tua, ada pilihan. Orang tua dalam mendampingi anaknya, apakah mau jadi pembantu, serba anak dibantu. Atau orang tua dalam mendampingi anak, mau menjadi orang tua yang mendidik. Kata kuncinya, dorong anak memandirikan. Minimal tugas yang bisa anak tunarungu aman dari virus COVID-19. Kedua adalah fungsional. Artinya, tugas yang guru rancang, aktivitas yang anak dorong di rumah, semua harus ke arah fungsional, berfungsi untuk mendorong aktivitas anak keseharian. Tidak boleh menjauhkan dari aktivitas kemandirian anak sehari-hari. Boleh ada kurikulum, tapi pilih mana materi yang mendorong ke arah anak bisa berfungsi mandiri. Misalnya, ada anak di rumah itu sulit membangun komunikasi. Kalau dia itu mau ke warung tetangga, maka dalam tugas guru itu bangun. Coba kamu lakukan dengan orang tua cara membangun komunikasi mau ke warung sebelah misalnya. Coba kamu dengan orang tua praktekkan cara mencuci tangan dengan sabun. Jadi semua tugas itu
berfungsi untuk anak aman dari virus corona. Baik, yang terakhir adalah semua tugas yang guru berikan dan orang tua mendampingi harus sesuai dengan kaidah-kaidah kebangsaan. Tidak boleh ada satu nuansa yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kebangsaan. Itu mungkin Pak Is ada 4 prinsip. Baik, selanjutnya Pak Is boleh ke. Nah, ini kalau tadi itu prinsip khusus umum, artinya prinsip yang bisa dipakai oleh guru dan orang tua. Kalau ini ada wilayah, mana tugas guru di sekolah, di rumah memberikan bahan ajar, mana tugas orang tua mendampingi. Dan sekarang akan mulai berbicara tentang prinsip buat guru. Yang pertama, guru dalam menyusun materi itu, materi pembelajaran disusun dari yang mudah ke yang sukar. Jangan langsung ke yang sukar dulu, yang mudah dulu. Apa yang anak mudah lakukan? Gurulah yang paling tahu tentang itu. Dan ini sesuaikan dengan jenjang pendidikan. Mungkin yang mudah buat jenjang TK berbeda dengan jenjang SD dan selanjutnya. Yang kedua, buatlah contoh atau materi yang dari konkret, dari benda langsung ke yang sulit memahami konsep-konsep abstrak. Saya pernah melakukan riset di SLB Wonosobo. Ada kalimat, Wati adalah bunga di desanya. Dia bingung. Langsung si Wati ngetik bunga. Bu, saya sama dengan bunga ini. Padahal beda. Kata bunga dalam kalimat itu, Wati adalah bunga di desanya. Bunga di situ menggambarkan primadona desa. Bintangnya. Nah, guru jangan lupa ketika memberikan bahan ajar, membuat materi, memberikan tugas, susun dari yang konkret menuju abstrak. Yang ketiga, buatlah tema-tema dari yang dekat ke yang jauh. Ini terbalik. Dari yang dekat dulu, misalnya diri sendiri, ada mata, mulut, dan sebagainya. Ke yang sedang, di luar diri ada ayah, ada ibu. Makin jauh ada tetangga, dan sebagainya. Jadi buatlah tema yang dekat ke yang jauh. Yang kedua adalah guru membuat materi yang bersifat fungsional, khususon untuk masa pandemik ini, sementara kita hanya sampai anak aman dalam menghadapi virus corona. Misalnya, buatlah keterampilan anak bisa cuci tangan dengan sabun, bagaimana tekniknya, berapa lama frekuensinya. Yang penting dia aman. Kedua, bagaimana anak memasang dan melepas masker. Bagaimana anak mengatur jarak dengan tetangga. Inilah yang perlu kita berikan. Jangan dulu yang bersifat jauh-jauh, khusus untuk masa pandemi. Yang ketiga adalah kalau ada tugas dalam pembelajaran mendorong terjadinya kerjasama antara anak dan orang tua. Misalnya, tugasnya lakukan kamu dengan orang tua cara memasang masker. Atau misalnya, pasanglah masker pada ayah dan ibu. Nanti sebaliknya, minta tolong pada ayah atau ibu memasang masker pada kamu. Jadi, mendorong aktivitas. Jadi, selemah-lemahnya aktivitas orang tua akan didorong untuk adanya kolaborasi. Jangan bersifat mandiri. Berikutnya adalah ada tugas, ada materi, bangunlah materi yang sesuai dengan minat anak, perhatian, dan motivasi. Umumnya, untuk anak tunarungu itu lebih senang kepada hal-hal yang bersifat visual. Ada benda, ada gambar, yang ada kontras warna hitam putih yang menarik. Yang kedua, kalau ada tayangan di video harus jelas interaksi tangan, mulut, nggak boleh tertutupi. Sebab kuncinya untuk anak tunarungu itu baik di TK, SMP maupun SMA itu semua akses informasi lingkungan, perintah guru, perintah orang tua, semua dia peroleh dari penglihatan. Kalau orang tua ingin membantu anak-anak kita, maka jelaskan penglihatan kita kepada orang tua, kepada anak itu. Nah,
Yang terakhir adalah kalau guru memberikan tugas dan anak mengirim tugas, tolong sekecil apapun pekerjaan anak untuk diperiksa oleh guru dan dikembalikan feedback kepada anaknya. Jangan dibiarkan. Oke, mungkin Pak Is bisa lanjut. Nah, sekarang kita memasuki bagaimana wilayah untuk orang tua dalam mendampingi anak tunarungu belajar di rumah. Sebab teman-teman, prinsipnya untuk pembelajaran jarak jauh bagi ATR di rumah itu, yang pertama harus bergerak adalah guru. Dengan tadi prinsip itu. Orang tua tugasnya hanya mendampingi. Tidak mungkin orang tua itu bekerja mendampingi tanpa guru memberikan suplai materi pembelajaran. Nah, ini untuk itu ada 5 prinsip bagaimana orang tua mendampingi belajar anak tunarungu di rumah. Pertama adalah orang tua harus aktif. Aktif dalam pengertian bertanya kepada guru, by phone misalnya, tentang hal-hal yang tidak dipahami dalam tugas itu. Bertanya bagaimana ini diberikan. Pokoknya bangun komunikasi. Tidak boleh ada kemandegan komunikasi. Saya sampaikan, untuk orang tua di rumah itu, biasanya yang lebih aktif adalah ibunya. Tapi dalam prinsip ini, bagi keluarga yang punya anak tunarungu itu wajib semua anggota keluarga. Terutama ibu, ayah, kakak, adik kalau punya itu. Kalau ada kakek, nenek. Kalau ada juga orang tua sibuk bekerja, ayah sibuk kerja. Ada asisten rumah tangga. Itu harus diberikan pemahaman. Kalau seandainya orang tua itu sibuk mencari uang, maka yang berperan banyak adalah asisten rumah tangganya. Berikan pemahaman. Nih ibu, nih mbak, nomor kontak gurunya. Kalau ada apa-apa, tolong komunikasi. Bangun pemahaman. Yang kedua adalah komunikatif. Yaitu apa? Tidak boleh orang tua membangun ketidakpahaman kesendirian. Guru ini susah. Jangan. Ada yang susah, bangun komunikasi. Sekarang adalah era komunikasi. Ada telepon, ada WA, ada email. Tidak boleh membangun kesendirian. Ketiga adalah bangun kepercayaan kepada guru. Bapak, tidak ada satu tugas yang guru buatkan kecuali untuk membuat anak-anak kita pintar. Tapi untuk itu, apalah arti seorang guru tanpa pendampingan seorang orang tua. Yang ketiga, apalah arti pendampingan orang tua tanpa komunikasi. Jadi saling berkaitan. Keempat adalah jadikan posisi ayah atau ibu atau kakak atau adik di rumah dalam mendampingi anak tunarungu sebagai pendukung guru. Artinya, semua yang orang tua lakukan bertujuan untuk mensukseskan program pembelajaran guru. Apalah arti seorang guru merancang pembelajaran tanpa supporting, tanpa dukungan orang tua. Jadikanlah Anda orang tua sebagai mitra baik bagi guru, bukan sebagai pembicara di belakang. Guru ini kurang bagus. Stop, hentikan. Kalau saya waktu berkunjung ke Inggris, ke Singapura, ke Cina, itu justru kunci keberhasilan pendidikan bagi anak tunarungu adanya keterbukaan komunikasi antara guru dan orang tua. Bangun kepercayaan dari orang tua bahwa guru adalah pihak yang terbaik. Jangan banyak menuntut. Terakhir adalah ketika ayah atau ibu memberikan bimbingan kepada anaknya apa? Intinya membangun kemandirian. Membangun kemandirian anak. Jangan serba dibantu. Anak sebelum apa-apa, sini saya ibu bantu. Jangan. Jadi biarkan dulu anak mengerjakan sendiri. Kalau belum mampu, baru kita bergerak. Oke, Pak Is, boleh next time slide berikutnya. Nah, Pak Is ya, nanti saya tolong ya diberitahu takut saya kasihkan berbicara Pak ya. Oke. Baik Pak, baik. Ya, baik teman-teman, ini ada teknik. Teknik itu lebih spesifik. Kalau prinsip masih umum, tapi itu adalah dalil, asumsi yang harus kita pegang. Kalau teknik adalah
tahapan-tahapannya yang nggak boleh dilanggar. Pertama, ketika orang tua mendampingi anak di rumah, teknik yang pertama adalah pastikan orang tua memiliki nomor kontak guru. Yang pertama, pastikan dulu kalau kita punya Mama Ristanti misalnya, punya anaknya orang tuanya Pak Ahmad, maka dalam handphone Mama Ristanti daftarkan nomor HP Pak Ahmad. Nggak boleh. Harus ada nomor kontak dulu. Yakinkan ke suami ayah, ini nomor kontak guru anak kita. Biar ada keterbukaan. Semua adalah, yang kedua, bangun dulu kesepahaman semua anggota keluarga. Baik ayah, ibu terutama, kakak, adik kalau punya, asisten rumah tangga kalau punya. Berikan pemahaman bahwa di antara anggota keluarga kita ada anak tunarungu yang memerlukan pendampingan khusus. Saya ingin sampaikan teman-teman, untuk paham anak tunarungu tidak mesti background pendidikan luar biasa. Orang tua pun bisa menjadi ahli anak tunarungu. Dengan catatan apa? Dia ikhlas, dia menemani perkembangan anak tunarungu. Insya Allah itu. Yang kedua adalah bagi orang tua yang menampingi, ada gunakan teknik wait and see. Wait adalah tunggu, see lihat. Jadi ketika kita mendampingi anak di rumah, tunggu dulu, tunggu dulu sampai di mana anak bisa mandiri mengerjakannya. Kalau belum bisa, pada tahap tentu baru kita bantu. Yang kedua, see lihat. Lihat setiap apa yang anak kerjakan. Apa kelebihannya, apa kekurangannya. Kita membantu di aspek kekurangannya. Tidak boleh memanjakan kelebihannya. Biarkan kelebihan yang dia miliki menjadi jembatan untuk memasuki kemandirian. Yang kedua adalah ciptakan posisi yang aksesibel bagi anak. Teman-teman, bahwa kunci anak tunarungu harus melihat. Nggak boleh kita di belakang dia. Harus kita bisa dilihat, bisa di depan, bisa di pinggirnya. Jadi harus ada yang dilihat. Kedua adalah ingat bahwa apa yang anak kerjakan pada akhirnya guru memerlukan laporan pembelajaran. Orang tua yang membuat atau bisa anaknya. Minimal hari apa itu dilakukan, tanggal berapa pembelajarannya, apa temanya, dan apa hasilnya. Atau apa kendalanya. Yang berikutnya, manfaatkan indera penglihatan. Kita harus di depan. Nah, coba gambar. Nah, coba lakukan. Nggak boleh kita di belakang. Ahmad, Hansen, anak nggak lihat kita, nggak akan terdengar. Nah, itu yang menggambarkan bahwa semangat dengan ilmu, laksana api dengan cahaya. Oke, Pak Is bisa dilanjutkan next time. Nah, berikutnya adalah ketika kita menerima tugas dari guru untuk anak kita, pertama pelajari dan pahami dulu setiap tugas. Jangan langsung memberikan pendampingan. Lihat dulu apa tugas anaknya, bagaimana. Udah paham, oh ini tugasnya, ini aktivitasnya, ini tugas akhirnya. Baru orang tua membantu. Itu pun dengan catatan wait and see. Jangan serba membantu, tapi mendorong untuk bermandiri. Berikutnya, lakukan komunikasi jelas ya. Yang berikutnya lakukan pendampingan. Dengan tetap anak membuat mandiri, buatlah dokumen. Bisa dengan foto, anak lagi bekerja, dengan video lebih baik. Video menggambarkan originalitas anak seadanya di rumah. Lebih bagus. Kirim videonya. Teman-teman ya, tidak semua orang tua itu ada yang tipe penulis, asal malas menulis. Ya, buatlah videonya. Itu akan menggambarkan apa yang anak lakukan, apa yang orang tua dampingi. Itu. Lakukan pelaporan. Proses dan hasilnya. Nanti kita ada jurnal ya. Sesuai dengan permintaan guru. Yang penting, setiap anak lakukan buat pelaporannya. Baik Pak Is. Bisa berlanjut. Ya, jadi teman-teman, itulah prinsip teknik dan tahapannya itu. Oke, jadi teman-teman intinya bahwa kuncinya
pendampingan orang tua. Orang tua tidak akan bisa membantu anak belajar di rumah kalau guru belum membuat program pembelajaran. Program pembelajaran tidak akan berhasil kalau orang tua tidak memberikan pendamping. Jadi kuncinya adalah bangun kesepahaman antara guru, orang tua, dan anak. Faiz, demikian sebagai sebuah pengantar. Barangkali nanti ada banyak yang bertanya, silahkan nanti kita akan lebih dalam sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi buat teman-teman semua. Baik, terima kasih Pak Agus atas materinya yang telah disampaikan. Kita masih banyak waktu ya, mungkin sekitaran 15 menit sebelum jam 10 pagi di wilayah Gorontalo, waktu Indonesia bagian tengah ya. Bapak Ibu, mungkin ada beberapa yang baru masuk ini Pak Agus, ini baru masih ada yang masih join ya. Boleh. Boleh, siap. Sambil dan mungkin jalan ya, ongoing proses ya. Siap. Dan mungkin nanti di akhir acara nanti kalau misalnya ada yang pengen materinya bisa di-sharing ya Pak Agus ya. Bisa, monggo sharing. Ya. Iya, siap. Baik Pak Agus, kita buka sesi tanya jawab aja ya Pak Agus ya. Siap, Ya. Faiz ya. Buat Bapak Ibu yang pengen bertanya, silahkan menggunakan fitur raise hand yang ada di handphone atau laptop Bapak Ibu sekalian. Nanti di sini saya akan buka unmute-nya. Yang ingin bertanya silakan dibuka 3 pertanyaan untuk Bapak Ibu. Silakan menggunakan fitur raise hand yang ada di handphone. Kalau di handphone itu bagian kanan, oke, ini udah ada. Ada Ibu Ristanti ya. Baik, saya buka Ibu Ristanti ya. Dari Manado ya, ya. Gorontalo Pak. Gorontalo ya. Sebab ini belum nampak batik Kerawangnya, ciri khas Gorontalo. Jadi pakai Pak. Iya. Text time aja ya. Baik Bu, silakan yang ingin ditanyakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tanyakan karena kesulitan anak itu kurang saya kemarin memberikan materi, contohnya menyebutkan nama-nama benda-benda yang ada di rumah, kemudian orang tuanya mendampingi, Pak. Tapi di situ maksudnya kurang jaringan juga kendalanya, jaringannya karena dia kurang lebih memahami itu materi tersebut. Karena itu benda-benda itu kan ada fungsinya. Jadi saya harus ada yang ingin saya tanyakan, Pak, bagaimana gaya belajarnya yang menyenangkan siswa gitu, Pak. Sehingga dia bisa memahami dan bagaimana caranya guru bisa gimana contohnya gitu, Pak, gaya belajar siswa yang bisa menyenangkan siswa dan disukai. Karena ada siswa saya yang tidak suka belajar kalau dia tidak ada dari gurunya kreatif gitu. Ya, Pak. Mungkin itu saja. Mungkin kalau misalkan apakah harus berorientasi pada pembelajaran itu harus struktur kurikulum atau harus sesuai minat dan bakat siswa saja. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ristanti. Silakan Pak Agus. Iya, baik. Ibu Ristanti, guru sing Gorontalo ya. Nah ini mudah-mudahan berlaku untuk semua Bu ya. Nah, jadi Ibu Ristanti bertanya, pertama ada satu fenomena, ketika Ibu Ris itu memberikan tugas, baik anak maupun orang tua itu tidak begitu tertarik, padahal sudah membuat tema benda-benda yang dia kenali. Kedua, bagaimana tipsnya untuk membuat anak itu senang, dan orang tua semangat untuk memberikan pendampingan. Baik, yang ketiga, apakah di musim pandemik ini khusus kepada materi yang fungsional juga atau harus mengakomodir kurikulum yang itu? Oke ya, baik. Dan itu saya ingin menjawab. Pertama, Ibu Riz itu kata kuncinya adalah khusus untuk pandemik ini bobotnya adalah ke arah materi yang fungsional dan kontekstual. Misalnya, Ibu Riz memberikan materi tentang benda-benda yang ada di sekitar. Ya, kita bisa kaitkan. Ada sabun, ada air, ada handuk, ada pencuci tangan, ada masker misalnya. Nah, dari benda itu, maka berfungsional ke arah
membuat anak aman di musim pandemi. Yang kedua adalah, Boris dan kawan-kawan, ketika kita mau memberikan apa kegiatan yang menarik buat anak itu, ada prinsip dalam pembelajaran anak tunarungu itu. 2 prinsip minimal. Pertama adalah, kalau itu ada perintah, maka perintah atau benda itu harus bersifat visual yang bisa anak nikmati. Sebab disitulah kekuatan anak tunarungu. Kalau kata Ibu Pung itu dari Jakarta itu, Pak Agus, anak ATR adalah tipe visual, penglihat. Maka Pak Agus harus tapi rapi, Bu ya. Kayak gini dah itu ya. Itu harus visual ya itu ya itu. Yang kedua adalah Ibu Riz, apapun materi tugas yang kita berikan harus memperhatikan usia perkembangan anak. Tentunya ada anak tunarungu yang sekolah di jenjang TK, SD, SMP, dan SMA. Dan itu memiliki keunikan. Misalnya kalau untuk anak TK itu adalah kelas bawah itu, maka segenap materi atau tugas pembelajaran harus bersifat training, melatih, training. Kunci melatih adalah kalau anak salah, jangan diberikan hukuman, tapi terus latih. Jadi pertama, untuk anak tunarungu jenjang TK, SD awal, tahapan training, melatih. Anak betul, berikan penguatan, anak hebat, anak pintar. Belum bisa, ayo nak kita ulangi lagi. Di situ belum berlaku punishment, hukuman. Tapi guru hanya mengkondisikan, melatih. Bagaimana cara cuci tangan yang betul, misalnya itu kan itu. Untuk itu Ibu Riz bisa memberikan video ke anak itu ke orang tua. Ini Mama, contoh video cuci tangan yang baik. Ini contoh video Pak Jokowi misalnya yang boleh dipahami. Untuk anak tunarungu jenjang SD akhir atau SMP, guru segenap tugas atau materi harus bersifat teaching, mengajar. Ini guru adalah sebagai kiblat yang melatih harus A, B, C. Anak betul berikan reward dengan verbal, anak hebat, anak pintar. Dengan non verbal, dengan makanan misalnya, Mama tolong nanti kalau Rizky betul ya membuat masker yang hebat, nanti Mama di rumah berikan makanan, misalnya punya silver queen beri 1. Sayang 1 beri setengahnya, masih sayang beri 1/4-nya, masih sayang beri secuil saja. Yang penting ada reward itu. Nanti kita, makanya ini yang utama adalah bangun dulu komuni, kasih Mama. Nanti kalau Rizky di rumah betul hebat, berikan penghargaan, baik perkataan maupun non perkataan. Untuk anak tunarungu jenjang SMA atau mungkin SMP akhir, berikan semua materi atau tugas harus bersifat guidance. Apa itu? Membimbing. Ibu Ellen hanya, nah kalau kamu membuat ini tahapannya, maka akan begini hasilnya. Orang tua hanya bersifat membimbing. Apa aslinya? Anak sudah punya pengalaman tampilan dari SD dan SMP. Nah, guru, orang tua hanya bersifat membimbing, mengarahkan. Nah, kalau kamu ingin ini masakannya berlaku, coba kamu pertahankan sisi kekuatannya, sisi rasanya. Nah, kalau kamu ingin membuat salon kecantikan yang nanti berlaku di masyarakat, coba kamu perhatikan tata letak rambut dan sebagainya. Jadi di sini guru kalau untuk anak SMA atau SMP akhir bersifat membimbing, guidance. Kalau untuk anak tunarungu sudah lepas SMA, ini bingung kemana, maka optimalkan kemampuannya, maka segenap tugas guru atau orang tua membimbing bersifat kolaborasi atau kooperatif. Misalnya kita di lingkungan ada hajatan HUT RI perlu membuat bolu misalnya. Kita ingat di rumah punya anak yang udah terampil membuat bolu. Pak RT, saya siap memproduksi bolu yang tidak kalah enak. Nah, kita mengajak anak kita, Mbak,
kalau udah besar yuk kita buat bolu untuk TRI, ada harganya dan sebagainya. Jadi mungkin Ibu Ristanti itu ya jadi tahapannya. Yang terakhir, bagaimana Pak? Tidak semua orang tua itu punya handphone. Itu Bu ya, itu kan perlu komunikasi. Maka alat handphone itu salah satu bentuk ikhtiar yang relatif gampang untuk membentuk social distancing. Tapi kalau dipaksakan tidak punya alat komunikasi, maka guru ya bisa berkunjung visit ke rumah orang tua anak dengan catatan jaga SOP WHO, nggak boleh berpelukan ya, harus social distancing. Jelaskan apa tugasnya. Itu mungkin Ibu Riz, Pak Is sebagai sebuah jawaban. Bagus ya Ibu Riz, nanti kita selesai Zoom ini, boleh kita nanti bangun komunikasi via grup WA ya, untuk membangun komunikasi dan juga ke teman-teman yang lainnya. Kalau Ibu Desak sudah punya di grup ahli membuat puisi ya, tadi Ibu Ipung juga sudah punya. Mangga silakan lanjutkan. Baik, terima kasih Pak Agus. Udah ada penanya kedua ya, dari Mama Rifki Manado. Kita buka ya. Manado. Ya, silakan mana Ibu Rifki. Mana Ibu Rifki? Mana Ibu Rifki, silakan. Ibu Rizki. Ini oh, yang iya, pakai mukena. Mukena ya? Iya. Ya. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mama Rifki Manado. Iya. Ya. Terima kasih atas waktunya. Jadi kebetulan saya orang tua dari anak tunarungu juga. Iya. Anak saya sekarang berusia 15 tahun. Ibu udah jenjang SMP Bu ya? SMP ya Pak, kelas 7. Iya, 15 tahun ya. Iya. Ya, ini kendala yang kami hadapi ini para orang tua mungkin diantaranya saya ketika di tengah pandemi seperti ini, karena anak-anak tunarungu ini kan mereka lebih banyak belajar secara visual, memanfaatkan sisa panca indera mereka karena pendengaran mereka kurang. Sedangkan mereka juga anak-anak yang kebetulan anak saya ini suka bersosialisasi, suka berkompetisi, Pak. Jadi kesulitan kami juga ketika memberikan pembelajaran, yang pertama keterbatasan kami para orang tua ini untuk memberikan materi kepada mereka yang pertama. Yang kedua, kami juga orang tua pengen menggali kemampuan mereka yang lain, potensi mereka yang lain selain daripada akademik, karena kalau buat saya pribadi akademik bukanlah nomor satu, tapi itu utama juga Pak, dasar utama. Kami ingin menggali potensi anak kami ini. Kebetulan anak saya ini lebih suka di bidang desain grafis. Jadi saya mohon tips bagaimana sekiranya anak saya ini bisa belajar di bidang yang dia sukai di tengah pandemi ini. Secara kan tidak bisa keluar ya Pak, kita sekarang ini harus stay at home. Kalaupun kita mau mempelajari juga, kita orang tua ini masih penuh dengan keterbatasan. Begitu Pak, mungkin sementara yang saya tanyakan itu bagaimana mengembangkan potensi anak kita orang tua untuk mendampinginya ke depannya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga Pak Is. Ya, langsung Pak Is. Langsung dijawab aja Pak. Oke, ya baik. Mama Rifki Samuatorang Basodara ya, dari Manado ya, dan semua teman-teman Bu ya. Oke. Saya akhir tahun pernah melatih guru-guru SLB Manado tentang metode matna reflektif. Itu yang di dekat pantai Manado, yang dekat oleh Manado gitu ya. Baik, teman-teman. Saya menyimak paparan dari Mama Rifki, seorang orang tua anak tunarungu. Mama Rifki, saya ingin bertanya, kalau anak ibu Bu sekolah di mana Bu sekarang? Di Manado, di SLB? Di PAC Pak, di Malalayang. Masih di Manado ya? Ya, sebelumnya di Semarang kemarin. SMP-nya di sini. Kebetulan papanya pindah-pindah jadi. Iya, baik. Sebelum nanti Ibu Ferry bertanya ya, saya dulu menjawab Mama Rifki ya. Oke. Saya pertama menyampaikan satu penilaian bahwa Mama Rifki adalah contoh orang tua yang menjadi ahli pendamping anak tunarungu. Kenapa? Sebab udah bisa mendiskusikan, udah tahu ini potensinya apa. Berarti itu Mama Rifki udah menjadi orang tua yang mampu mengobservasi sampai menemukan potensinya.
dan berujung kepada pertanyaan apa bagaimana cara memfasilitasi pengembangan potensi. Teman-teman di sini sebagian guru-guru, saya kemarin sama Rizky ada acara IG Live dan saya menulis buku ini Bu. Pengembangan potensi pendekatan ekologis dalam mengembangkan potensi ABK. Di sini Bu ada uraian bagaimana orang tua mengembangkan potensi anak tunarungu. Nah, ini ada di sini. Oke, saya ingin sedikit menyampaikan intinya bahwa Mama Rizky dalam musim pandemik ini, orang tua prinsip pokoknya tidak langsung memberikan pendampingan dulu. Tapi yang pertama adalah gurunya memberikan materi pembelajaran, memberikan tugas terstruktur. Nanti orang tua setelah ada sampai materi ke anak itu ikut mendampingi dengan prinsip wait and see. Tunggu dan lihat. Mendorong anak untuk bermandiri. Nah, sekarang. Yang kedua, untuk anak ibu yang SMP itu, saya sarankan, ibu dalam mendampingi itu lebih banyak pada nuansa mengajar. Sebab SMP atau SMP akhir itu pada fase teaching and guidance. Mama Rizky, pahami dulu apa yang menjadi kelebihan atau minat anak ibu itu. Ibu disitulah mulai mengembangkannya. Jadi Mama Rizky dan teman-teman, saat itu ada era counseling development. Kalau orang tua sibuk mendampingi anaknya yang berkebutuhan khusus, stop untuk sibuk mencari kelemahan. Tapi pertama adalah kenali, dan bangun pengembangan kompetensinya. Itu. Nah, yang terakhir, sekarang pekan musim pandemik, saya itu senang bersosialisasi itu ya, untuk menjaga social distancing. Nah, khusus untuk musim pandemik ini, Mama Rizky itu bisa mengajak ibu putranya laki atau perempuan, Bu? Laki-laki. Ya, oke. Laki-laki, Pak. Laki-laki ya. Nah, ajak putra ibu itu untuk menggambar, menciptakan berbagai aktivitas yang bisa dilakukan di rumah dan hindari minimalisir kegiatan yang adanya kontak fisik. Kalau sekarang ibu dulu senang bersosialisasi, coba sekarang buat gambar. Nah, buatlah gambar, cara kamu perkenalan, cara kamu menawar sebuah produk. Semua yang bisa dilakukan di rumah, tetapi itu link atau berkaitan dengan materi yang guru berikan. Dan prinsipnya adalah prinsip wait and see, dan kedua, orang tua harus cermat mendampingi. Dan Mama Rizky sudah menunjukkan sebagai orang tua yang terampil dalam memberikan pendampingan. Teman-teman, saya sampaikan, tidak ada orang tua yang menghendaki punya anak berkebutuhan khusus. Tapi ketika Allah, Tuhan menitipkan sebagian anaknya berkebutuhan khusus, maka akan memberikan 1000 hikmah. Contohnya, Mama Rizky kan bukan ahli PLB, tapi sekarang udah bisa menemukan ini potensinya. Yang kedua, ya itu ya. Yang ketiga terakhir, Mama Rizky itu kunci untuk mengembangkan potensi anaknya yang tunarungu apa? Bangun komunikasi dengan guru di sekolahnya. Terutama sampaikan 3 hal ini ke sekolahnya. Pertama adalah sampaikan benda apa yang anak sukai dan benda apa yang tidak anak sukai. Misalnya putra Mama Rizky itu senang pulpen yang berwarna untuk menggambar. Guru memberikan benda cair misalnya, maka kan bertentangan. Jadi yang pertama adalah sampaikan informasi kepada sekolah benda yang putra Mama Rizky sukai dan yang tidak sukai. Kedua adalah sampaikan ke sekolah situasi yang putra Mama Rizky sukai. Apakah situasi menyendiri, ramai, gelap, terang. Kalau ini disampaikan, maka guru di sekolah akan menciptakan suasana pembelajaran yang putra Mama Rizky sukai. Yang terakhir, yang paling penting adalah
adalah sampaikan harapan Mama Rizky tentang anaknya. Harapan jangka pendek, misalnya 1 bulan. Oh, Ibu Guru, saya punya harapan untuk anak saya itu bisa menjadi pelukis yang handal, bisa membuat gambar, gitu ya misalnya kan. Jadi sampaikan, nah, harapan ini akan menjadi PR bagi guru untuk mengembangkan program unggulan di sekolah yang sesuai dengan apa yang orang tua inginkan. Itu mungkin Mama Rizky ya, dan Pak Ismail sebagai responnya. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Mama Rifki atas pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya Pak, dari Ibu Artina Boleh. Ginto. Dari Ibu Artina Ginto, udah saya buka. Iya, iya. Mana Ibu Artina? Iya, saya. Oh iya. Ya, monggo Bu. Ibu dari Gorontalo Bu ya, yang malam kita chatting ya di grup ya. Saya dari SLB Damai Tomohon, Pak. Iya, Tomohon ya. Sulawesi Utara. Iya, Sulut ya. Iya. Salam kenal Pak, salam kenal semuanya. Iya. Ya, saya salah satu guru SLB yang khusus menangani anak tunarungu memang. Iya. Jadi SLB Damai, SLB B memang. Di sepanjang pelaksanaan pembelajaran di musim pandemi ini, salah satu tantangan yang paling besar saya rasakan, karena anak saya, siswa saya kelas 4 SD. 4 SD ya. Kelas 4 SD yang tempat tinggalnya juga cukup jauh. Kalau dari Tomohon, mereka itu di kabupaten lain, Pak, bukan di kota Tomohonnya. Karena kebetulan sekolah kami juga sekolah berasrama. Iya. Jadi keseharian mereka juga ada di asrama. Tetapi ketika pandemi ini, mereka dijemput oleh orang tua mereka, yang sebagian besar mereka di sana, signalnya kurang, untuk jangkauan internetnya kurang. Dan kalau kita pun komunikasi itu hanya lewat messenger, Pak, bukan lewat WA atau lewat lain-lain. Ya, video call juga bisa dikatakan juga kurang. Ketika ditanyakan ke orang tua bahkan siswa, minat anak untuk belajar itu ternyata ketika sekarang ini, mereka anggap sekarang ini itu libur, bukan belajar di rumah. Jadi aktivitas mereka dari pagi itu disibukkan dengan aktivitas rutinitas mereka yang ada di kampung. Membantu orang tua ke kebun. Jadi ketika diajak untuk belajar dengan waktu yang sudah kita sepakati bersama, jadi bukan guru yang nentuin waktunya. Karena ketika saya coba nentuin waktunya jam 11, Bu jangan karena itu masih di kebun. Terus berapa jam? Ketika ditunggu jam 6, akhirnya capek lah anaknya. Nggak bisa lagi Bu, karena anaknya udah capek. Jadi setelah mungkin saya bisa ambil kesimpulan dari sini, peran orang tua juga di sini, Pak. Jadi peran orang tua juga, karena anaknya nggak punya HP sendiri. Yang dipakai itu smartphone-nya orang tuanya, khusus mamanya. Jadi saya hanya mau minta saran itu, kira-kira bagaimana pembelajaran itu bisa saya lakukan dengan efektif. Bagus ya. Karena kita sudah sepakati sebenarnya waktunya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 4 hari, dan saya dengan jangka harinya seperti itu, saya juga tanyakan. Tapi kalau orang tua bersedianya kapan, siswanya juga bersedianya kapan. Karena kayaknya mau dipaksain juga, nggak tahu dia gimana. Jadi saya hanya minta saran saya saja, masukan bagus. Itu tindakan yang bisa saya ambil itu untuk pembelajaran yang lebih efektifnya di keadaan seperti ini bagaimana. Terima kasih Pak. Iya, makasih Ibu Artina. Terima kasih Ibu. Bisa langsung dijawab Pak. Monggo Pak. Ya oke. Baik Pak Isma. Selamat pagi Bu Artina dan kawan-kawan ya. Dari Manado, semua orang bersaudara. Semua orang bersaudara. Ibu Artina ini asal dari Talaud. Kalau di Manado, saya dipanggil Bapak. Kalau saya tugas ke Talaud dipanggil Menir. Oke. Kalau di Manado ada Bukit Kasih. Kalau di Talaud ada Taman Kasih.
Ada masjid, gereja Protestan, Katolik, dan itu berjajar, Bu ya. Oke, nah. Ibu Artina, saya ingin mengatakan, jadi Ibu tidak sendiri yang seperti ini kasusnya. Tidak sendiri. Saya ingin mengatakan bahwa pembelajaran jarak jauh di musim pandemi ini adalah satu kebijakan, satu program nasional, tetapi memberikan peluang ragam dalam pelaksanaannya. Itu kata kuncinya. Bahwa pembelajaran atau pendampingan orang tua pada ATR di musim pandemik adalah, boleh dikatakan secara empirik, secara kenyataan, satu kebijakan nasional, satu program provinsi, kabupaten, tetapi memberikan peluang beragam dalam pelaksanaannya. Kenapa? Pertama, tidak semua sekolah orang tua itu berada dalam lokasi yang aksesibel untuk IT. Yang di pegunungan, di pinggir pantai, ini kan beragam. Mungkin buat ibu-ibu di DKI, mungkin bisa, karena kan bagus daerahnya. Tapi kalau kayak Ibu Artina kan, ya susah kan, dari kota Tomohon lewat orang tuanya ke Kabupaten Tomohon, lewat dulu Danau Rino, ya. Apa Bu? Danau. Tahu. Kan saya sering ke sana, melewati penduduk yang sering membuat rumah adat dari kayu. Itu kan di Tomohon. Nah, jadi itu kan beragam. Yang kedua, tidak semua SLB berasrama. Ada juga yang pulang pergi, kayak di Bandung. Bagi yang anaknya pulang pergi, tidak terlalu masalah, kan dia udah terbiasa membangun komunikasi dengan sekolah. Sekarang ada anak yang di SLB-kan keseharian dengan petugas asrama. Tiba-tiba ada COVID-19, harus dipulangkan ke rumah orang tuanya. Dan di situ orang tua kan belum paham bagaimana cara mendampinginya. Sementara program harus bergulir. Inilah kan yang saya katakan bahwa pembelajaran jarak jauh di musim pandemi adalah satu kebijakan nasional, tetapi ragam dalam pelaksanaannya. Sekarang jawabannya, Pak, bagaimana untuk kondisi orang tua yang serba tidak memungkinkan untuk membangun kerja sama itu? Nah, saya memberikan solusinya, Ibu Artina. Pertama adalah kembali ke teknik yang tadi. Bahwa untuk orang tua itu, khususnya yang susah didekatkan dengan kurikulum nasional, bangunlah materi pembelajaran jarak jauh yang bersifat fungsional. Apapun rumpun materi yang diberikan, linkkan dengan tugas anak keseharian. Misalnya mencari ikan, mencari rumput, maka mengenal benda, berarti ada ikan-ikan, ya. Jadi itu dihubungkan. Apa ini manfaatnya? Supaya pertama anak menjadi senang, kedua terutama orang tua menjadi terbantu dengan tugas itu. Jangan buat program tugas sekolah yang melepaskan dari aktivitas anak keseharian. Yang kedua, buat orang tua yang jauh dari kota Tomohon ke Kabupaten Tomohon itu, dan juga susah untuk Zoom, hanya akses via WA, maka kurangi bobot lingkup materi dan aktivitas. Buatlah simpel yang dekat dengan aktivitas anak keseharian. Nanti kalau Ibu Artina diminta tugas untuk laporan ke pengawas, ke Kapsek, tinggal dibuatlah, dihubungkan, menangkap ikan, apa link ke kurikulumnya, berarti itu membantu orang tua misalnya. Saya pernah ikut diklat MDPI, Multiple Disability Visual Impairment dengan Amerika. Itu ada itu yang namanya kurikulum dan pembelajaran fungsional. Misalnya di OM ada materi mengenal lingkungan setempat, maka bentuk fungsionalnya anak berkunjung ke warung tetangga. Itu kan sama kan lingkungan. Jadi sesuai dengan minat anak dan pekerjaan anak Ibu Artina itu. Jadi Ibu Artina itu saya katakan Ibu nggak usah bersedih, sebab prinsip untuk pembelajaran jarak jauh di pandemi ini prinsipnya satu kebijakan ragam dalam pelaksanaan. Nanti kalau membuat report tertulis, disitulah pandai-pandainya guru membuat link
antara materi realistik anak di rumah dengan administrasi. Yang kedua, minimalisir buatlah tugas yang simpel, yang relatif lebih ringan untuk anak itu. Itu mungkin Ibu Artina dan Pak Is, saya akan berikan Pak Is. Baik, terima kasih Pak Agus. Ya, Ibu Artina, ya. Ya, sudah cukup 3 penanya ya Bapak Ibu sekalian. Waktu juga sudah menunjukkan pukul 10:15 waktu Indonesia bagian tengah. Dan mungkin di bagian barat udah jam 9 ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas partisipasi yang telah diberikan pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini, utamanya untuk Bapak Agus, menjadi amal jariah dan untuk kita semua mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dengan kegiatan pada pagi hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, semoga saya mengharapkan juga Bapak Agus untuk Bapak Ibu bisa mengaplikasikan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Agus, bisa diaplikasikan di rumah di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan kita berdoa bersama-sama juga, insya Allah pandemi ini akan segera berakhir. Dan kita kembali ke sekolah dan bulan kita Juni akhir Pak Is. Ya. Insya Allah. Ya. Insya Allah Bapak. Dan Bapak Ibu bisa mengantarkan anak Bapak Ibu kembali ke sekolah dan seperti biasa belajar bersama Bapak Ibu guru di sekolah. Sebelum saya akhiri, nanti di sesi terakhir kita silakan, saya akan buka unmute-nya dan Bapak Ibu boleh saling sapa, boleh kalau istilah di sini di Gorontalo bisa dada-dada, angkat tangan, dan bisa saling silaturahim antar Bapak Ibu sekalian. Baik, dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan diskusi online webinar pada hari ini via Zoom kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Bapak Ibu, saya buka unmute-nya ya. Silakan saling sapa. Bukunya bisa beli di mana? Ini Bu ya, ada buku nih Ibu-ibu. Nah, saya Bu kemarin kan udah habis stoknya. Sekarang kan lagi PSBB di Bandung. Saya sekarang lagi mendekati percetakan Bu ya. Nanti lewat leading sektor Ibu Ellen nanti buatlah, saya ingin berharap ini dibuat grup PA untuk membangun komunikasi ini. Kalau udah beres PSBB di Bandung, saya akan kabarkan ke Ibu Ellen kapan bisa dikirim buku ini. Sabaraha itu Pak bukunya. Iya, Ibu Ripki jasa Sunda, orang Sunda ya? Suami. Suami. Berarti ada asimilasi budaya. Nah, Ibu, saya itu buat 2 buku. Ada buku pendekatan ekologis, yang kedua ada buku bimbingan konseling bagi ABK. Nah, ini tahun kemarin itu per eksemplar harganya 50.000. Jadi kalau beli 2 kali 2 itu ya itu. Boleh Pak pesan. Iya, makanya saya berharap Ibu Ellen nanti sebagai leading sektor minimal ini dibuat grup komunikasi, bahkan bisa dibuat Bu ya komunitas praktisi guru SLB Indonesia Timur nanti kan itu. Insya Allah Pak. Siap Pak. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin dapatkan bukunya bisa langsung chatting di grup ya Pak? Bisa ya. Nanti buat di chatting di grup, nanti yang mau pesan berapa orang, saya akan cetak ke percetakan, Bu ya. Oke. Ya, Pak, sudah pasti pesan Pak. Ya, Bu. Terima kasih. Bentar untuk menyapa teman-teman ya. Ya, terima kasih semuanya Ibu Ellen selaku Ibu penyelenggara. Bu, ini teman saya di Jakarta, di DKI. Kita pernah diklat PKB, Bu ya, tetap buka ya. Iya Pak. Dengan lagu Halo apa kabar teman Bu ya itu. Nah, jadi Ibu Ipung itu merindukan saya untuk bernyanyi Bu ya. Nah, Bu Desak itu adalah lama di kantor sampai sebulan lebih dan terkenal dengan puisi indah. Bu Desak, saya selama pandemi Bu sudah menciptakan 3 lagu buat PLB Bu. Nanti tolong dikoreksi ya.
dan lain-lainnya, ada Ibu Halimah, Ibu Ferry, Ibu Istarti, Ibu Ripi dan sebagainya. Salam kenal ya. Kita temukan di WA Group. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Halo Bu Elan. Halo Pak I. Ya, terima kasih semuanya. Semoga berkah. Semoga puasanya lancar ya. Amin, amin. Baik, saya akhiri ya. Ya. Terima kasih. Tidak ada begitu.